Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar tentang sistem politik dalam Islam. Sistem politik dalam Islam yang dipresentasikan oleh yang presentasikannya. Lihat, di sini tidak ada namanya di sana ya. Sekarang di sini sistem politik Islam Muhammad Faisal Syakir. Ya, baiklah. Jadi kita presentasikan di sini politik sistem Islam itu kemana? Bagaimana pandangan Islam mengenai politik yang menghalalkan segala cara? Islam tidak setuju dengan politik yang menghalalkan segala cara. Karena sebenarnya kalau dari bahasanya kata di sini politik berasal dari bahasa Latin politikos atau politikus yang berarti relasi to citizen, hubungan warga negara. Nah, itu disebut politik. Hubungan warga negara itu kan seperti hubungan kita bertetangga, harus baik ya. Kalau dalam Islam kan harus baik karena kita saling membutuhkan, tidak ada yang semuanya sama kan. Kalau tetangga itu kan semuanya sama hubungannya, hanya punya hak, punya kewajiban. Misalnya ada ketua RT-nya, kenapa harus ada ketua RT gitu ya, supaya bisa ya, kalau ada sesuatu hal yang dirundingkan, ada yang ditinggikan selangkah gitu, ditinggikan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting gitu kan. Untuk apa? Untuk pemimpin rapat aja sebenarnya, itu kepala negara atau pemerintah itu atau anggota DPR itu ya. DPR itu perwakilan dari rakyat. Sebenarnya intinya sebegitu, sangat simpel sekali gitu. Sedangkan dalam bahasa Arab diterjemahkan politik itu adalah siasat. Siasat bukan siasat berarti adalah siasat buruk gitu. Siasat untuk mesejahterakan masyarakat. Kata ini diambil dari kata sasa ya susu yang diartikan mengemudi atau mengendalikan atau mengatur. Jadi mengemudi aja. Mengemudi seperti ada sopir gitu ya. Nah, dia mengemudi. Kan dalam itu kan, di dalam Islam politik itu dengan musyawarah gitu kan. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk perpolitikan itu dalam Islam apa saja boleh ya, asalkan semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Ya seperti pada masa Rasulullah kan, sistem perpolitikan itu sistemnya adalah semua terkendali pada Rasulullah SAW. Hampir mirip ya seperti raja. Cuma Nabi Muhammad tidak membuat menteri-menteri, tidak. Tapi hanya membuat pembantu-pembantu Nabi Muhammad SAW dari sisi sini dan sisi itu. Jadi memang cikal bakal bentuk politik kan, kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa menyelesaikan. Jadi power itu luar biasa pada diri Nabi Muhammad. Lagi ketika itu negara belum terlalu besar. Tapi pada masa Khalifah Abu Bakar baru kelihatan diterapkan itu sistem pemerintahan. Abu Bakar menjadi khalifah, gitu kan. Terus yang lain seperti Umar bin Khattab jadikan hakim, Ali bin Abi Thalib jadikan hakim, gitu kan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ada yang jadikan panglima perang segala macam gitu ya. Jadi ditunjuk orang-orang yang akan membantu Abu Bakar. Kita ingat mungkin kisah ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Sebenarnya kan beliau tidak mau untuk diangkat menjadi khalifah, gitu kan. Tapi karena pada masa itu sahabat pengen mendapatkan pengganti Rasulullah dari dari Ansor diajukan Sa'ad bin Ubadah kan. Kemudian dari orang Muhajirin diajukan adalah Umar bin Khattab. Tapi ketika
itu malah yang terpilih adalah Abu Bakar, karena Umar ketika itu mengatakan bahwa ini adalah bentuk Rasulullah ingin digantikan oleh Abu Bakar. Sebab karena Abu Bakar menggantikan Rasulullah sholat ketika Rasulullah sakit selama 3 hari. Kemudian dialah yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Rasulullah memilih ketika hijrah. Jadi itu alasan-alasan akhirnya orang setuju bahwa Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Tapi ketika pidato pertama Abu Bakar apa? Jadi ini politik Islam itu sebenarnya dasarnya gitu. Apa kata Abu Bakar? Orang yang lemah di antara kalian di mataku menjadi orang yang kuat hingga aku akan berikan seluruh haknya. Misalnya orang-orang miskin hak dia adalah dibantu. Orang-orang miskin haknya adalah pendidikan, kesehatan, maka dibantu gitu oleh negara. Sementara orang yang kuat di hadapan kalian, di hadapanku adalah orang yang lemah. Hingga aku paksa dia untuk mengeluarkan hartanya agar dia bisa membantu orang-orang yang miskin. Sebenarnya politik itu tuh sebenarnya membantu orang yang butuh dibantu, sementara orang yang punya kelebihan dipaksa untuk membantu agar terjadi kesejahteraan, tidak ada terjadi kesenjangan. Dalam Islam sebenarnya politiknya begitu. Sistemnya terserah gitu. Sistemnya terserah apakah sistem model kekhalifahan ya kayak demokrasi ya. Pemimpin itu dipilih langsung gitu. Walaupun mungkin tidak pakai surat suara gitu kan, tapi pakai aklamasi gitu, pakai musyawarah. Jadi Islam itu sepertinya menerapkan bentuk musyawarah lebih utama gitu daripada bentuk voting gitu. Kalau demokrasi itu kekurangannya tuh berupa voting, hingga suara orang yang suara orang nggak sekolah gitu samakan dengan satu suaranya profesor. Nah, kalau dalam Islam tuh enggak gitu, bentuk keterwakilan. Kalau disebut dengan ahlul ahli wal haqdi gitu, ke DPR itu orang-orang pinter yang sudah dirasakan keilmuannya, terus di antara mereka memilih siapa yang paling hebat untuk menjadi yang jadi pemimpin, yang dituakan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Pada masa Umar bin Khattab gitu ya, bentuk pemilihannya aklamasi, memang langsung ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq gitu. Itu masih penggantiku kalau kalian mengizinkan, yaitu atas izin juga, kalau kalian mengizinkan maka sebaik-baik penggantiku adalah Umar bin Khattab. Maka ya bentuk itulah ketika itu Islam gitu, tidak terlalu ambisi terhadap pemerintahan itu. Jadi karena pemerintahan itu adalah pengabdian gitu. Pemerintahan itu adalah kemadian, khadimul ummah namanya. Mengabdi kepada masyarakat, menghibahkan diri untuk masyarakat. Seperti ya contoh-contoh kita ya ketua RT gitu, ngabdi gitu, nggak ada orang ngotot-ngotokan betul untuk jadi ketua RT. Baik, lanjut. Setelah itu mungkin pemerintahan Utsman bin Affan. Ini penerapannya memang demokrasi juga. Jadi sistem demokrasi itu macam-macam ya. Ada sistem demokrasi seperti Umar langsung dipilih langsung seperti Abu Bakar. Kalau pada Umar langsung diminta oleh Abu Bakar untuk menggantikannya, terus diminta persetujuan dari sahabat setuju, boleh mengusulkan juga gitu, usulkan ini gitu. Kalau pada masa dari Umar ke Utsman itu sistemnya adalah sistem sistem ke DPR, ditunjuk 6 orang, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha, Zubair, Abdullah bin Umar, kemudian termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ditunjuk 6 orang tadi, dan orang tadi itu memilih di antara mereka mana yang terbaik. Kayaknya terpilihlah Utsman bin Affan gitu. Pada masa Ali bin Abi Thalib kembali lagi seolah-olah seperti pada masa Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq diminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan. Ini diminta. Di sistem Islam itu bukan mengajukan diri ya, tapi diminta. Nah, setelah itu tidak jadi masalah juga dalam Islam sebenarnya pimpinan itu ketika beralih dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistemnya kan sistem kerajaan gitu ya. Nggak masalah juga gitu. Yang penting politiknya adalah politik rakyat, mensejahterakan rakyat.
kerajaan turun-temurun dari Muawiyah bin Abi Sufyan terus ke bawah sampai berakhirnya, dan juga diganti oleh kekhalifahan baru seperti kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah juga turun-temurun selama 600 tahun, 650 tahun. Kemudian digantikan oleh Turki Utsmani juga begitu, sistemnya adalah sistem kerajaan turun-temurun. Dalam Islam itu tidak jadi masalah. Memang yang paling lama memang sistem kerajaan, yang lama sistem kerajaan. Sementara sistem demokrasi itu terlihat gambarannya dari 4 orang khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nampak sistem demokrasinya. Tapi beda ya dengan sistem demokrasi dari Barat. Sistem demokrasi Islam itu didahulukan musyawarah, bukan voting. Jadi model itulah politik. Yang penting politik itu pada dasarnya adalah mensejahterakan rakyat seperti dalam definisi yang disebutkan itu. Hubungan warga dengan negara gitu kan. Atau mengatur, mengendalikan masyarakat agar teratur. Nah, itu sebagai pandangan Islam dari tentang politik. Baik, pandangan Islam mengenai pemerintahan otoriter. Tentu tidak bisa. Sebenarnya orang otoriter itu penyebabnya apa? Kenapa dia otoriter? Awalnya dia manusia biasa juga. Manusia biasa dari kecil juga. Dari bayi, dari kecil lemah gitu kan. Habis itu dia mulai hebat, berkuasa gitu. Cuman yang salah itu adalah orang yang mengkultuskan dia. Awalnya dulu Firaun itu, dia adalah orang biasa aja. Firaun orang biasa gitu. Tapi karena orang di samping kiri, samping kanannya itu mengkultuskan dia, mengangkat-angkat dia gitu. Kemudian memuji-muji dia gitu kan. Tanpa memberikan kritikan dia sebagai manusia, tanpa menunjukkan bahwa dia salah gitu, selalu dianggap benar gitu kan. Akhirnya jadilah sifat kemanusiaannya itu, sifat egois sebagai manusia ditunggangi oleh setan dan iblis. Akhirnya berani pula dia mengaku sebagai Tuhan. Sebenarnya manusia itu awalnya dari susah juga. Dari lemah gitu. Yang salah itu adalah orang kiri dan kanannya yang mengkultuskan dia, terus salah dia, kemudian tetap aja dibela gitu kan. Akhirnya ya kepentingan akhirnya ya jadi Tuhan jadinya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak boleh dijadikan Tuhan walaupun dia pemerintah gitu. Di malahan dia harus melayani masyarakat. Karena itu berupa ibadah. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya jadi imamnya adil, maka ya itu dapat naungan Allah di sisi Allah, dan naungan di sisi Allah yang tidak ada naungan yang lain. Jadi imam itu bagus sebenarnya. Karena bisa mengajak orang untuk kebaikan. Kan? Jadi pemerintah, tapi bahaya juga jadi imam kalau nggak adil ya, bisa siksanya lebih dalam daripada, karena dia banyak orang yang dizalimi. Jadi perintah dalam Islam itu merupakan kegiatan demi sejahtera masyarakat. Pada zaman sahabat, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan khilafah. Ya, model khilafah tadi demokrasi juga sebenarnya. Apa itu pemerintahan khilafah? Dalam bentuk pemerintahan sistem khilafah itu, bentuk kekuasaannya tidak dijalankan secara demokrasi, tetapi secara turun-temurun atau penunjukan. Itu ya khilafah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sistem demokrasi. Yang tidak demokrasi itu adalah sistem kerajaan itu pada masa pemerintahan Bani Umayyah 90 tahun, Abbasiyah 600 tahun, kemudian Turki Utsmani 750 tahun ya, Turki. Itu memang penunjukan ya sifatnya. Karena kerajaan. Dan itu nggak masalah juga. Sistem khilafah yang juga bersistem kerajaan ya. Sistem khilafah kerajaan. Karena Islam tentang perang negara Islam dengan negara Barat. Ya, politik luar negeri sebenarnya perang itu ya tidak dapat dilepaskan dari politik Islam. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di negeri sendiri serta kepentingan negara dan bangsa. Jadi perang itu dalam Islam sebenarnya adalah untuk mempertahankan daerah, dan mempertahankan agama gitu. Yang sampai di otak-atik sama orang yang agama lain gitu. Sebenarnya kalau Islam itu hidup berdampingan dengan agama lain, negara lain, tidak masalah sebenarnya, karena Islam itu seperti lebah gitu, dia tidak akan menyengat kalau dia tidak diganggu, tapi kalau dia diganggu maka dia akan menyengat. Jadi dalam perang dalam Islam itu selalu didahului oleh musuh yang menggoda gitu, atau musuh yang mengusik. Tapi kalau musuh tidak mengusik maka Islam tidak akan mengumumkan perang gitu. Kecuali itu hanya sekedar mengamankan perbatasan, jangan sampai perbatasan itu masuk orang
orang lain ke dalam negara kemudian mengacaukan tentang kepribadatan umat Islam. Tapi dalam agama Islam sendiri kalau ada non-muslim di negeri mereka dilindungi, namanya kafir zimmi kan. Pada masa Rasulullah di Madinah dulu banyak orang Yahudi, Nasrani di Madinah tapi tidak diapa-apakan. Mereka aja yang membuat rusuh, akhirnya mereka diusir. Awalnya hidup berdampingan, Islam itu bisa. Islam itu adalah agama yang damai sesuai dengan namanya Islam. Damai. Menyebarkan dakwah seluruh dunia. Terus mengamankan batas-batas teritorial negara umat Islam. Itu sebenarnya. Kemudian mengaplikasikan sistem jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi jihad itu adalah untuk memberikan kepada orang, namanya futuhat dalam Islam ya. Bukan menghancurkan negara, membunuh orang. Karena Nabi Muhammad SAW dalam masa hidupnya sering perang, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah bunuh orang Nabi Muhammad seumur hidup. Tapi perang itu sebenarnya futuhat. Sistem futuhat itu adalah sistem bagaimana membuka negeri itu, kemudian dijadikan negeri yang negeri yang baik gitu, negeri yang bagus. Seperti Islam masuk ke Spanyol itu kan atas permintaan warga negara Spanyol juga, karena mereka ditindas oleh raja mereka di situ. Islam masuk untuk memanusiakan manusia. Jihad, sistem jihad di situ ya. Jihad itu bukan berarti membunuh orang, enggak. Dalam Islam itu kalau ada orang berjihad, maka harus ada peraturannya. Ada sebuah buku tentang jihad aja pembahasannya, 1000 halaman. Itu tata cara dalam peperangan. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh memotong pohon-pohonan. Luar biasa gitu. Jadi orang yang dilawan itu adalah orang yang memang melawan gitu. Orang yang betul-betul kepengen perang itu baru dilawan. Tapi kalau enggak biarin. Nah, itulah sistem politik Islam. Mudah-mudahan kita tidak antipati terhadap politik Islam ini. Karena kalau kalian kepengen politiklah gitu. Karena orang yang berpolitik itu bagus. Karena contohnya misalnya ya, kalau dia jadi camat, kalau dia perintahkan misalnya untuk orang anak-anak mengaji atau baca Quran atau baca jilbab perempuannya kan, itu pahalanya dia mendapatkan sekecamatan. Lagi kalau dia jadi wali kota atau bupati, dia perintahkan untuk menjalankan syariat Islam, maka dia dapat pahala sekecamatan atau kabupaten gitu. Atau seprovinsi, dapat pahala seprovinsi. Luar biasa gitu. Karena apa yang tidak bisa ditegakkan dengan agama harus ditegakkan dengan kekuasaan gitu. Karena agama jika tidak ada penopangnya yaitu kekuasaan, maka dia akan diremehkan. Makanya ulama itu harus menjadi pemimpin harusnya. Kenapa? Dulu itu ulama jadi pemimpin, Harun ar-Rasyid, ulama Umar bin Abdul Aziz, ulama khalifah-khalifah yang dulu itu semuanya ulama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, semuanya rata-rata belajar agama. Memang harusnya memang begitu ya. Orang yang menjalankan politik itu adalah orang yang mengerti agama. Kalau orang yang mengerti agama Islam, kemudian dia menjalankan politik, ya, maka politiknya itu pasti politik kedamaian yang diciptakan. Tapi kalau orang tidak mengerti agama, politik itu adalah politik kesukuan, politik kelompok, politik untuk memperkaya diri. Gitu. Karena mereka tidak mengerti agama, terus mereka memperkaya diri, mengambil hal-hal yang haram gitu, dengan kekuasaan yang mereka punya. Tapi kalau Islam, kalau dia sudah berislam duluan, agama udah bagus kuat dalam hatinya, kemudian dia menjadi ahli politik gitu. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena dia gunakan kekuasaan dia itu untuk memperbaiki orang lain gitu. Memperbaiki orang lain, mengajak pada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kalau ada di antara kalian yang bisa berpolitik, teruslah gitu kan. Jadilah politikus yang beriman duluan, baru jadi politikus. Jangan jadi politikus habis itu tidak beriman, kacau nanti. Jadi masalah besar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, like dan subscribe. Walaupun begini-gini tapi butuhlah like dan subscribe. Saling me-like dan saling me-subscribe. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.